Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimeran dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG. Ya, IHSG hari ini menarik teman-teman ya, bergerak sesuai dengan analisa kita kemarin yang dimana hari ini indeks itu naik 0,84%, ditutup di level 7046 ya, dengan foreign yang masih melakukan net beli bersih sekitaran 700 miliar ya di pasar reguler. Nah, besok secara teknikal indeks itu akan menuju support resisten di 7080-an ya. Jadi ada potensi maybe besok IHSG ketahan dulu di 7080, habis itu minggu depan mungkin dia bisa lanjut ke 7200-an ya. Jadi untuk saat ini IHSG cukup menarik. Dari segi volume juga cukup oke, dan dari segi pilihan saham juga cukup atraktif teman-teman ya. Menurut saya pribadi sih ada banyak banget ya pilihan saham yang bergerak positif untuk saat ini ya. Nah, so untuk saham ya, yang pertama akan kita bahas Bukalapak. Nah, Bukalapak ini seminggu 2 minggu terakhir itu sering banget kita bahas di channel ini teman-teman ya. Nah, awal saya bahas Bukalapak kalau nggak salah di sini ya, 20 Juli 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan entry Bukalapak di range ini 276 sampai 270. Di sini ya dia sempat nyentuh area beli, habis itu rebound. Nah, Bukalapak ini bagus teman-teman. Hari ini dia naik 8% lebih dengan volume transaksi yang naik lumayan signifikan teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, Bukalapak ada peluang yang cukup gede untuk menutup gap di 356 ya. Dan kalau ini udah ketutup sempurna, maybe dia bisa coba lagi untuk break dari 400. Sorry. Ini ada dua resisten untuk Bukalapak yang harus di break untuk lanjut naik lebih tinggi. Yang pertama di 390, kemudian berikutnya itu di 410 teman-teman ya. Nah, untuk saat ini supportnya jelas naik teman-teman. Untuk saat ini supportnya naik, saat ini support ada di 310. Ya, untuk support minor ada di 310, jadi kalau seandainya besok dia koreksi, range 310 ke bawah itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli ya. Ini adalah area beli yang baru teman-teman ya. Dari 310 sampai 290. Jadi strateginya seperti ini. Buat teman-teman yang udah maybe dapat di bawah, Bukalapak hold aja, set trailing stop. Trailing stop di mana teman-teman bisa pasang di bawah 310 atau di bawah 300. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, kalau seandainya Bukalapak ini koreksi, manfaatkan beli bertahap dari 310 ke bawah sampai 300. Stop loss teman-teman bisa set beberapa tick di bawah 300 teman-teman ya, atau di bawah last low-nya di 294. Oke. Itu untuk Bukalapak. Jadi Bukalapak ini peluangnya cukup menarik ya untuk reversal, yang dimana kalau dua resisten ini mampu dilewati oleh Bukalapak, maka possible banget untuk Bukalapak kembali menyentuh angka 500-nya. Jadi cukup menarik untuk saat ini. Kemudian berikutnya ada saham ESA. ESA juga menarik teman-teman ya. ESA juga menarik. Nah, awal kita rekom beli ESA kalau nggak salah di sini ya teman-teman, buat yang follow channel saya pasti ingatnya. Nah, kemudian beberapa kali sempat kita bahas juga, cuma dia nggak dikasih koreksi yang cukup lumayan ya. Salah satu koreksi yang cukup lumayan itu kemarin, tapi langsung rebound. Nah,
kalau kita perhatikan pergerakan ESA teman-teman ya, setelah dia membentuk inverted cup and handle, turun nyentuh MA200, habis itu rebound, pergerakannya itu menarik banget teman-teman. Volumenya oke ya. Buat para investor, swing trader atau apapun itu yang nggak punya trend follower, mereka biasanya pakai MA200 itu sebagai acuan teman-teman, sebagai acuan apakah sahamnya layak untuk dijual atau layak dibeli. Nah, beberapa saham itu nurut banget sama MA200, salah satunya ESA ini. Ya, ESA ini kalau dia bertahan di atas MA200, sahamnya hampir selalu bergerak naik teman-teman. Nah, kalau kita bahas ulang, ESA menurut saya ini ada potensi yang cukup besar untuk kembali menuju last high-nya di 1000-an. Ya. MABI ESA itu ada peluang untuk kembali menuju last high di 1500. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, hari ini dia sempat break tapi false. Ini ada new pattern cup and handle yang terdeteksi. Sorry, ini support di 930 sampai 900. Nah, jadi untuk strategi saat ini seperti apa? Begini, kalau seandainya kalian mau beli di harga sekarang, tinggal pintar-pintar kalian money management ya, spare cash lebih ke bawah ya, cicil-cicil, karena dari harga sekarang ke 900 itu range-nya cukup lebar, itu lebih dari 10%-an, maka strategi yang teman-teman bisa manfaatkan adalah cicil dikit-dikit ya. Semisal teman-teman punya modal 10 juta mau masuk ke saham ini, beli aja 1 juta dari sekarang, kemudian turun lagi beli 2 juta, turun lagi beli lagi sampai 900. Under 900 teman-teman bisa manfaatkan untuk exit. Nah, kalau seandainya dia langsung naik gimana? Averaging up bertahap, pakai metode tadi teman-teman ya. Averaging up bertahap, dikit-dikit ya, dikit-dikit. Kalau seandainya dia break resisten, average up lagi, tapi average up-nya tipis-tipis teman-teman. Jangan langsung gegabah black supaya average kita itu juga naiknya bertahap. Oke. Itu untuk ESA. Jadi ESA ini masih cukup menarik, masih cukup layak ya buat teman-teman yang mau hold saham ini atau yang baru pro entry juga. Menurut saya cukup oke. Cuma kita harus pinter-pinter cari area entry dan pinter-pinter cara kita exit aja nanti kalau seandainya saham langsung bergerak turun. Oke, itu untuk ESA. Kemudian ada telco ya. Saham telco itu rata-rata masih pada menarik teman-teman ya. Salah satu yang hari ini pergerakannya cukup oke itu XL. Ya. XL hari ini naik 7% lebih, ditutup di level 2580. Nah, ini sebelumnya kita proyeksikan dia membentuk pattern inverted head and shoulders, tapi fail. Dia cuma ada satu kali rebound, habis itu turun lagi. Ini kita bisa hapus dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan XL, ya, bisa dikatakan XL itu trennya udah sideways cukup lama ya. Dia sideways dari 2020 teman-teman ya. Sideways, pergerakannya naik turun, dan hari ini itu ada volume yang begitu masif ya dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Hari ini volumenya lumayan gede teman-teman, dan naiknya juga cukup lumayan. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, XL itu ada resist di 2700 itu, kemudian ada resist juga di 2600 ya, which is di harga sekarang. Ini ada pola cup and handle kecil yang potensi untuk di break kalau dia lewat dari 2600. Nah, kalau seandainya XL
lewat 2700 ini ada double bottom teman-teman. Ini bottom pertama, maka patternnya berpotensi berlanjut. Ini akan jadi bottom kedua ya di sini. Nah, jadi untuk strategi saat ini bagaimana? Pertanyaannya kan seperti itu teman-teman. Untuk strategi saat ini seperti apa? Buat teman-teman yang maybe tadi pagi udah sempat entry, ya bisa consider untuk hold XL, set trailing stop, kemudian kalau turun entry lagi di bawah. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, kalau seandainya besok-besok dia koreksi, entry bertahap dari 2500 sampai 2400-an. Sampai sini. Sampai 2350. Ini adalah area entry under 2350, teman-teman bisa consider untuk exit dari Excel. Dengan harapan dia break dari 2700, kalau mampu lewat itu maka potensinya lumayan oke. Ya. Potensinya lumayan oke, dia bisa kembali ke angka 3200-an. Jadi menurut saya pribadi Excel ini juga cukup menarik. Cuma kalau saya lebih tertarik ke Indosat ya. Nah, itu untuk Excel. Kemudian ada Friend. Friend juga menarik teman-teman. Ini sama saham telekomunikasi juga. Ini Friend juga menarik ya. Kita beberapa kali beli di sini. Awal kita beli ini di sini di 80 sampai di 83 sampai 80. Nah, hari ini Friend itu nyentuh resist pertama di 105 ya. Volumenya hari ini juga cukup gede teman-teman dibandingkan dengan 3 candle sebelumnya. Candle hari ini cukup lumayan, jadi ada ruang untuk Friend itu menuju ke 120-an. Itu adalah target berikutnya untuk Friend saat ini. Nah, supportnya saat ini jelas naik teman-teman ya. Ini sebelumnya adalah area beli kita, saat ini supportnya naik. Buat teman-teman yang udah beli di bawah, set trailing stop under 100. Ya, beberapa tick under 100, kalau dia di bawah teman-teman bisa consider untuk taking profit dulu, kemudian nanti enter lagi di bawah. Buat teman-teman yang baru mau entry, 100 adalah support saat ini. Kalau seandainya Friend koreksi di 100, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry Friend ya. Sorry. Dengan harapan Friend itu bisa rebound dari 100 dan menuju ke 120-an ya. Harapannya seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk Friend. Jadi itu dua saham telekomunikasi yang menurut saya juga cukup menarik buat diperhatikan. Kemarin kita juga udah bahas dua, dan hari ini juga pergerakannya cukup oke dua-duanya. Nah, berikutnya ini ada dua saham yang di request oleh viewers. Yang pertama PTBA. Nah, batu bara sebenarnya masih menarik teman-teman ya. Kalau kita perhatikan masih menarik. Nah, PTBA ini kalau kita perhatikan pergerakannya, PTBA masih oke teman-teman ya. Ini gerakannya masih uptrend. Sorry. Dari sini lah ya. PTBA itu masih bergerak uptrend. Ya, dia mantul tepat di support. Pembahasan terakhir kita di PTBA itu saya sarankan antri beli PTBA di range ini ya. Di range 4220 sampai 4070 dengan stop loss di bawah 4000 ya. Ini pembahasan terakhir kita. Dan kemarin dia masuk ke area beli. Terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, 27 Juli 2022. Besoknya dia sempat menyentuh area beli, kemudian kemarin dia kembali menyentuh area beli, and then hari ini rebound tipis. Nah, kalau dari view saya pribadi, ini PTBA masih oke teman-teman ya. Dari harga sekarang, teman-teman boleh entry, cicil perlahan ke bawah sampai 4070. Stop loss teman-teman bisa set di bawah 4000 dengan harapan dia bisa kembali menyentuh last high di 4600 ya. Itu untuk PTBA. Jadi cukup menarik juga ya buat PTBA ini. PTBA itu salah satu saham batubara yang
naiknya sustain ya. Salah satunya lagi yaitu ITMG ya. Jadi ITMG sama PTBA itu salah satu saham batubara yang bisa dibilang kenaikannya itu sustain, dalam artian dia nggak, volatilitasnya nggak begitu apa namanya, memberatkan kita sebagai retail. Nah, oke, so ini untuk PTBA. Kemudian ada ADMR. ADMR sebelumnya pernah kita bahas juga, cuma nggak bergerak sesuai dengan analisa ya. Nah, kita pernah bahas ADMR di round inilah ya. Saya sempat cuan ya. Awal kita bahas itu saya sempat sarankan beli di sini. Saya sempat cuan beberapa persen. Habis itu saya kena ke TS. Dan saya nggak sempat entry lagi sampai hari ini. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan dari ADMR ini, dia udah sideways sejak Juni 2022 ya, sebulanan lah. Udah sebulanan ini sahamnya bergerak sideways. Nah, di sini sempat menarik ya. Dia sempat break dari resist 1800, tapi ternyata besoknya turun lagi teman-teman ya. Sebenarnya hari ini itu dia kembali rebound di area support di 1650 ya. Hari ini dia kembali rebound di situ, tapi kalau menurut saya pribadi ini belum terlalu oke, teman-teman. Ini belum terlalu oke. Kita perlu menunggu konfirmasi beberapa candle lagi, baru kita bisa katakan oke. Nah, untuk strategi saat ini, kalau kalian mau spekulatif, nyoba-nyoba, teman-teman bisa istilahnya nitip sendal di harga sekarang, ya 1700. Kemudian under 1640 cut loss, ya. Jadi kalau mau belinya porsi kecil dulu, porsi mini, ya, dengan harapan dia naik at least sampai 1800. Ya, nah di 1800 kalau seandainya dia break ke atas, maka ada peluang ADMR ke 2000 atau nutup gap di 2130 ya. Itu untuk ADMR ya. Tapi kalau saya pribadi di harga sekarang itu saya belum berani untuk entry teman-teman ya. Tapi kalau kalian tertarik mau nyoba test market, cobalah entry dengan dana minim. Kemudian kalau berjalan sesuai dengan analisa, teman-teman nanti averaging up lagi di atas. Ya, oke. Itu untuk pembahasan kita hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam.